jurus 1000 bayangan. Dan saya juga tidak punya boneka si Pimen. Akhirnya ya kita harus coba digabungkan saja yang 2021 ke sinilah ya. Kalau mau kuliah juga nanti yang 2021 crossing. Oke Bapak dan Ibu, mata kuliahnya masih sama, namun topiknya mungkin agak berbeda sedikit. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai urgensi mengenai urgensi mahasiswa menyusun artikel dan publish artikel ya di sebuah jurnal ilmiah, dan di KIP Siliwangi kebijakannya itu sebagai syarat untuk sidang skripsi begitu ya. Namun sudah disampaikan juga minggu kemarin bahwa Bapak dan Ibu tidak usah panik dan sebagainya, karena memang di KIP Siliwangi ada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, dan PGSD ada jurnal khusus mahasiswa ya, baik itu dari IKIP ataupun dari luar IKIP untuk guru-guru dan sebagainya, yang bernama jurnal lupa lagi ya, jurnal kolase. Sudah coba dibuka di Google-nya jurnal kolasenya? Sudah Bapak. Sudah dibuka, ditutup lagi. Dibaca. Oh, yang dibaca apanya? Kolase ceritanya. Kan sudah disampaikan juga di arsip gitu ya, banyak setiap tahunnya itu ada 6 terbitan atau 6 nomor ya. Sekarang sudah volume yang keempat, kelima kalau tidak salah 2021 itu, jadi 5 kali 6 terbitan udah 30 terbitan ya. 30 lah, 20 lebih terbitan yang di dalamnya masing-masing satu terbitan atau satu nomor itu kan ada 20 artikel atau sampai 25 artikel. Jadi teman-teman semua ketika menyusun makalah ataupun ketika menyusun makalah itu artikel ilmiah, itu tidak ada alasan lagi bahwa referensinya minim. Itu baru hanya di jurnal kolase. Belum lagi teman-teman diberikan kesempatan untuk mencari berbagai referensi ya, karena terbuka sekali untuk saat ini. Ada yang sudah disampaikan, ada dari Eric gitu ya, kemudian dari DOAJ, dari Google Scholar, kemudian juga dari Garuda, dari Sinta, dan masih banyak lagi ya yang disampaikan beberapa pertemuan sebelumnya. Sudah coba, silakan coba-coba dari mulai yang sederhana sampai yang sederhana. Jadi tidak ada yang rumit ya. Dari yang sangat sederhana ke yang sederhana. Sudah dicoba, diikuti video tutorialnya? Belum? Demisa sudah pernah nonton video tutorial untuk mencari referensi? Udah dicoba? Udah dicoba, Demisa? Milenia, Demisa, Dede, kemudian Dian, gitu ya. Sudah Bapak. Nah, itu silahkan dicoba kembali, karena memang kalau sekali, dua kali itu kadang lupa lagi ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya berulang kali dan dimanfaatkan untuk berbagai mata kuliah yang memang luarannya adalah karya tulis ilmiah, baik itu makalah ataupun artikel dan sebagainya. Nah, minggu kemarin teman-teman sudah diajak untuk merancang sebuah judul penelitian dengan jenis penelitiannya, metodenya itu adalah metode survei begitu ya, atau juga kajian literatur ya. Nah, sudah kan ya minggu kemarin disampaikan? Ya, Demisa sudah ada rencana judulnya? Belum. Oke, Dian sudah ada Dian? Belum, Pak. Masih cari referensi. Oke, ini penganut atau yang menyukai judul lagunya Iwan Fals ya, tanpa judul. Ya, boleh dibuat aja dulu judulnya ya. Nanti boleh juga disampaikan kalau teman-teman masih bingung mengenai penelitian survei ya, seperti apa. Jadi teman-teman boleh persepsi orang tua siswa kelas 5 SD mengenai atau terhadap pembelajaran daring selama pandemi COVID itu boleh, silakan ya. Atau juga ke mahasiswa, silahkan. Ke teman-teman mahasiswa di lingkungan IKIP Siliwangi juga boleh, gitu ya. Kalau untuk survei, ya. Tapi bukan survei pengguna KB, juga survei penduduk, itu bukan, karena kajian kita adalah ke SD. Jadi kalau mau survei juga mengenai pembelajaran di sekolah dasar. Atau ada yang ada kaitannya dengan kajian kita, yaitu pendidikan guru sekolah dasar atau pendidikan dasar. Gitu ya. Jadi silakan yang belum ada gambaran boleh
Nanti kita coba contohkan ya beberapa gambaran tentang penelitian yang memang tidak perlu melakukan perlakuan. Jadi kalau melakukan perlakuan kan riskan juga karena butuh waktu validasi instrumen, menyiapkan instrumennya, kemudian memberi perizinan dan sebagainya. Nah, contoh survei yang sedang dilakukan adalah persepsi guru-guru sekolah dasar di Indonesia terhadap pendidikan multikultur di sekolah dasar. Nah, itu saya tidak melakukan perlakuan, hanya sebagai sebar angket dan juga wawancara tulis dari Google Form, kemudian disebar ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Hampir 200 lebih lah dari seluruh provinsi itu tersebar ya, dan ada mengisi mengenai persepsi guru SD tentang pendidikan multikultur. Itu jadi sebuah penelitian ya jadi saja. Tanpa kita harus, tapi bagaimana ya kita mengolahnya yang harus memang menggunakan coding kalau secara mendetail ya. Kalau teman-teman tidak harus sampai sana lah, minimal ada draft saja, atau mau kajian literatur juga, mengkaji beberapa artikel, itu silahkan. Ya, misalkan 10 artikel tentang Dian kan ya. Yang sedang dicarinya referensi tentang apa Dian, minatnya Dian itu nanti. Flip classroom learning gitu kalau nggak salah, flip learning. Tentang apa? Classroom. Flip learning kalau nggak salah. Oh, boleh. Nah, itu cari dari berbagai artikel, baik itu artikel yang publish di jurnal nasional atau jurnal internasional. Kalau lebih bagus memang ketika di sekolah dasar diterapkan, nanti dikaji, nah itu dituangkan. Ya, itu boleh. Sehingga nanti boleh silakan yang gimana? Yang Kalau Wige. kalau masih belum mengerti Pak soal kajian literatur, soalnya waktu minggu kemarin gak Singkat ya. sempat. Oke. Jadi Pak, kan waktu itu ada tugas dari Pak Paridila untuk membuat, salah satunya untuk membuat kajian literatur ya Pak. Eh, Belum mengerti ya Pak, kajian literatur itu seperti artikel atau bagaimana ya Pak? Mengkaji ya, mengkaji satu hal dari berbagai sumber yang mengenai hal tersebut. Itu tadi contohnya ya. Ngita Ayang, Wike atau Cynthia dipanggil Nawi ke Cynthia. Oh, Wike ke Eh, Ayang di sini sangka cunihin. Coba Pak Eta ayang-ayangan padahal mau namanya memang Ayang Wike-nya. Nah, jadi Wike wae lah nya di sini apa persepsinya. Ya, jadi nanti strukturnya Pak? Wike Strukturnya nah, sebetulnya kalau memang bukan untuk artikel ilmiah itu boleh misalkan nanti dibuat dalam sebuah kolom saja ya. Misalkan yang dikajinya adalah artikel A, penulisnya siapa. Nah, itu kemukakan dalam kolom berikutnya tentang contohnya apa Farilah tugasnya. banyak sih Pak, waktu itu ada beberapa poin. Pilihannya lah atau tema subtemanya apa yang harus Ada dikaji. 10 poin, Pak. Apa katanya? Oke, saya sambil share screen aja ya biar ada contohnya juga. So, silakan apa saja ke itunya, si poin-poinnya. Bentar Pak, lihat dulu. Kayak tentang konsep dasar bimbingan dan konseling SD, Pak. Jadi yang harus dicarinya berarti artikel tentang bimbingan konseling di sekolah dasar ya. Nah ini nih.
Sudah muncul. Sudah, Pak. Nah, ini kalau yang dianalisisnya mengenai penulisnya siapa, kemudian hasil, dan ke metodenya ya, metode penelitian yang digunakannya itu apa. Namanya dibuat kolom seperti ini nanti sebelum teman-teman menuangkan ke dalam sebuah artikel ilmiah, analisis dulu. Artikel A ini penulisnya siapa, gitu ya, sampai ke hasilnya apa di sini. Kalau mau lebih mendalam nanti bukan metode misalkan, tapi temuan-temuan menarik mengenai artikel mengenai temuan yang terdapat dalam artikel tersebut. Biasanya itu ada dalam pembahasan. Ya, nah di sini hasil kan terdapat perbedaan yang signifikan hasil ajar IPA antara siswa mengikuti model brain based learning berbantuan media visual dan siswa yang mengikuti model konvensional kan gitu ya. Nah, nanti temuan menariknya kenapa kok bisa meningkat signifikan untuk yang belajar menggunakan brain based learning. Nah, biasanya itu ada di pembahasan. Jadi yang ininya bisa diganti oleh teman-teman menjadi temuan learning misalkan ya, temuan-temuan dalam artikel. Nah, ini kan berbeda-beda. Nah, di sini berarti temuan mengenai ini model brain based learning. Misalkan dapat memotivasi siswa sehingga hasil belajar meningkat itu bukan hanya mudah memahami, tapi juga mampu memberikan motivasi kepada siswa atau membuat siswa lebih tertarik belajar. Itu biasanya dikemukakan juga di sini ya. Nah, ini boleh seperti ini untuk formatnya. Ini teman-teman cari dulu referensi-referensi seperti yang Dian lakukan. Ini kan hanya 4 saja ya. Nah, boleh Pak kalau 10 terlalu banyak, 5 ya boleh aja silakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti teman-teman bisa menghasilkan kajian tentang misalkan tadi ya bimbingan konseling di sekolah dasar secara lengkap begitu ya dan mudah dipahami dari beberapa referensi yang sudah dikaji oleh teman-teman. Itu aja sederhananya ya. Jadi benar-benar nanti teman-teman itu harus mengkaji artikel atau sumber-sumber yang menjadi kajian dari teman-teman untuk dapat disimpulkan dan dikemukakan hasil kajiannya dalam artikel teman-teman. Jadi ya. Nah, nanti di latar belakangnya apa? Di latar belakangnya cukup model brain based learning misalkan ya. Ini menjadi model yang disarankan digunakan di sekolah dasar. Karena sesuai dengan perkembangan kognitifnya, karena brain based ya berarti sesuai dengan perkembangan kognitif siswa sekolah dasar bla 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 bla. Itu kan ya. Kemudian di lapangannya seperti apa? Nah, nanti ditegaskan. Oleh karena itu, misalkan di lapangannya belum banyak guru-guru yang belum memahami tentang model brain based learning, sehingga perlu adanya kajian secara komprehensif tentang brain based learning. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dikaji secara komprehensif tentang model brain based learning. Itu aja sudah cukup. 3 paragraf aja untuk latihan ya. Jadi pentingnya brain based learning, misalkan. Kemudian, ya gimana? Izin bertanya, Pak. Boleh. Itu tugasnya apa, Pak? Tugasnya apa, Pak? Minggu kemarin kan saya tidak masuk, Pak. Enggak apa-apa kalau tidak masuk ya. Nanti dijelaskanlah tugasnya kalau di awal sudah ngobrolin tugas kasihan kena pajarnya ya. Sekarang sudah masuk pajarnya ada? Ada ya. Nah, jadi bisa didengarkan oleh pajar ya. Jadi kemarin diajak kepada teman-teman untuk mencari referensi, kemudian itu mencari mencoba ya membuat judul penelitian tentang penelitian yang tidak perlu melakukan suatu perlakuan. Salah satunya penelitian survei atau juga penelitian kajian literatur dan yang lainnya. Gitu ya. Gitu Pak Jar ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang minggu kemarin belum masuk, belum paham, yang masuk juga belum tentu paham ya. Jadi tenang saja ya teman-temannya. Nah, itu saja mungkin gambarannya sehingga teman-teman nanti yang pertama fokuskan mau apa yang akan dikajinya atau yang akan disurveinya gitu ya, atau yang akan diketahui oleh teman-teman misalkan terkait
dengan pembelajaran daring mau survei itu boleh, silahkan ya. Itu aja mungkin. Ada yang sudah mencoba merancang sebuah judul, silakan kemukakan boleh. Demisa, udah. Rosa, Imro, Ana, Surota, Nur, Rosafa, silahkan yang lainnya juga boleh. Gimana Demisa? Yang lainnya on kamera kalau memang jaringannya memungkinkan untuk on kamera ya. Nah, silahkan. Ada yang akan mengumumkan rancangan judul yang sudah coba dibuat? Belum? Dede udah? Iya, Bapak. Boleh. Dede udah coba buat? Baru belum sih, Pak, belum di ini. Baru baca-baca aja. Oke, gitu ya. Sulitnya di mana sulitnya? Silakan kemukakan. Iya, pertama sama kayak Teh Ayang Wika, jadi belum paham struktur-strukturnya gitu. Baru Jadi lihat tadi contohnya yang Bapak. Oke ya. Nah, itu saja sementara. Jadi coba rancang sebuah judul, misalkan survei mengenai kurikulum pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah dasar wilayah mana, misalkan kecamatan mana, ya survei terhadap gurunya itu boleh, atau persepsi guru-guru terhadap apa, itu persepsi orang tua, persepsi siswa, persepsi mahasiswa, itu juga boleh. Ya, silakan. Pak, maaf, izin bertanya lagi. Boleh, Wika. Itunya langsung tabel aja gitu, nggak ada cover, nggak ada daftar. Ini enggak, itu mah nggak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan mah judulnya saja dulu. Ya. Oh iya. Nah, nanti itu mah untuk membantu, memudahkan teman-teman menganalisis dari sebuah artikel, dari hasil reviewnya. Nah, dari sana, dari tadi yang sudah dicontohkan ya, tabel-tabel tadi, nah itu dikemukakan nanti ke artikel ilmiah, atau dituangkan di artikel ilmiah. Gitu deh misalnya. Itu mah hanya format untuk memudahkan teman-teman meresume atau mereview atau untuk memahami artikel yang menjadi kajian teman-teman yang sudah teman-teman cari juga ya. Misalkan tentang model PBL yang sedang ramai di mana-mana ya. Tapi banyak juga guru yang belum memahami tentang implementasi dari model PBL. Nah itu silakan cari yang memang referensi-referensi tentang model-model PBL. Kemudian teman-teman rangkum hasilnya seperti apa, temuannya apa, sehingga nanti dalam artikel teman-teman itu bisa lebih jelas atau lebih komprehensif tentang PBL dan implementasinya. Misalkan kemudian ya tentang PBL ada di artikelnya Demisa, PBL di kelas 5. Kan hasilnya seperti apa? Kemudian temuannya, ternyata PBL itu membuat guru harus lebih kreatif misalkan ya dalam menyusun LKPD. Nah, itu kan menjadi temuan catat oleh dia. Kemudian dalam Wike, di artikel Wike tentang PBL, ternyata PBL itu memerlukan selain kreativitas itu ada apa? Pengelolaan waktu yang lebih jelas misalkan ya, atau pembagian kelompok yang heterogen misalkan. Itu kan temuan-temuan hasil bacaan teman-teman terhadap sumber-sumber yang sudah teman-teman cari. Nah, tuangkan nanti di hasilnya. Jadi pembaca artikel dia nanti akan lebih jelas memahami tentang PBL. Dari mulai karakteristiknya, langkah-langkahnya, kemudian ketika mengimplementasikan itu harus memperhatikan apa saja dari segi guru atau juga dari segi siswa. Nah, itu kan ya. Jadi nanti si pembaca merasa terbantu dengan adanya artikel teman-teman. Gitu Dian ya, dan milenial terbayang. Wike gimana? Masih ada bingung sih, Pak. Oke. Ini nih, salah satu bingung di mana Wike. Bapak, ini teh dari tadi teh putus-putus jadi kurang jelas. Padahal belum jadiannya, putus deh. Di Dian jelas nggak ya?
ada yang muka nanti di sini teh Dian, Rosa, Dede, yang buka learning ya, yang lainnya khawatir ketika ditanya, ternyata sudah tidak ada. Ya, Widi jelas tuh, Wid? Jelas, Bapak. Suaranya ya mungkin di milenial jaringannya nggak apa-apa ya. Jadi di anak tuh sudah ada, dia terlihat. Khawatir ketika saya tanya Firman, ternyata pingsan. Karena kelelahan kuliah dari paginya, Ayah Ira juga. Kalau yang memungkinkan untuk on kamera saja, kalau yang tidak ya jangan memaksakan ya. Oke, khawatir sedang galau karena tidak akan malam mingguan, sedang menangis, terisak-isak menjauh sana. Ya. Oke, itu maksudnya ya, Wike, untuk kajian literatur. Kalau memang teman-teman ingin mengkaji beberapa satu hal ya, secara komprehensif dari berbagai sumber yang sudah teman-teman. Kemudian kalau survei tadi sudah dicontohkan. Kalau untuk misalkan analisis itu juga boleh. Misalkan anak mau analisis muatan pendidikan multikultur di buku ajar atau pada buku ajar siswa kelas 3 SD. Nah, jadi yang perlu dicari oleh anak itu apa yang perlu disiapkan? Ya berarti buku ajar kelas 3 SD-nya ya. Nah, kemudian juga tentang apa? Tentang pendidikan multikulturnya. Referensinya pahami dulu, kemudian sudah paham tentang pendidikan multikultural itu apa saja. Nah, nanti analisis di buku ajar. Ada nggak muatan pendidikan multikultur di buku ajar? Satu tema itu boleh? Boleh. Satu tema kan hanya satu buku ya. Misalkan dijelaskan bahwa pendidikan multikultur itu misalkan ya bermanfaat untuk mencegah bullying dengan mengenalkan berbagai keberagaman atau kebudayaan yang ada di wilayah tertentu. Nah, lihat nanti oleh anak di buku ajar kelas 3T. Jangan dilihat hanya materinya saja, tapi juga dilihat kontennya dengan namanya Ani, kemudian namanya Udin, namanya Fernando, kemudian namanya itu yang ujungnya misalkan Panjaitan dan sebagainya. Nah, itu kan sudah ada muatan pendidikan multikultur. Kemudian juga bisa dari segi materinya ya, tentang lagu daerahnya di sana ada. Kemudian juga pendidikan multikultur mencegah tadi ya konfliknya muncul akibat perbedaan budaya. Ada sebuah cerita atau teks tentang kebudayaan atau keberagaman. Nah, itu boleh dianalisis. Ya, tapi harus benar-benar nanti anak itu analisisnya berarti buku ajar kelas 3 tema apa misalkan. Kalau tema kebersamaan itu sudah pasti muatan pendidikan multikulturnya banyak atau luas ya, atau sudah dalam kategori baik gitu ya. Tapi dalam tema-tema yang lain yang bukan kebersamaan dalam keberagaman, apakah ada muatan pendidikan multikultur atau belum? Nah, itu contohnya. Ya, kalau mau pendidikan multikultur. Boleh juga misalkan literasi sains, silakan. Atau etnosains juga silakan. Atau etnopedagogi, silakan. Gitu ya. Itu boleh. Ya, kalau mau analisis buku misalkan. Kalau mau survei tadi, misalkan ke siswa ya, tentang pembelajaran daring boleh. Tentang pembelajaran menggunakan Google Classroom, silakan. Gitu ya. Nah, misalkan saya mau bertanya mengenai persepsi mahasiswa PGSD angkatan 2020 terhadap pembelajaran daring berbantuan aplikasi Google Classroom. Nah, nanti saya bertanya mungkin, apakah Anda menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran di kampus IKIP Siliwangi? Jawabannya ya tidak, kan itu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran? Nah, silakan kan. Mungkin beda-beda. Milenial tanggapannya positif, tapi positifnya dengan alasan apa? Nah, itu yang dikemukakan nanti. Jadi kan banyak. Dari 72 responden, itu bisa menyatakan saya merasa senang menggunakan Google Classroom. Tapi senangnya karena apa?
itu kan bisa beragam. Nah, mudah, fleksibel, mudah digunakan misalkan satu, karena bisa dibuka di handphone, terbantu untuk mahasiswa yang tidak memiliki laptop, bisa kan ya? Bisa juga misalkan fleksibel dari segi waktu, karena tidak harus tatap maya seperti saat ini, gitu kan bisa. Atau juga misalkan Mutiara merasa terbantu karena file-file yang dikirimkan melalui Google Classroom itu tersimpan baik, kan gitu ya? Ya bisa di-download lagi di drive teman-teman. Itu juga kan bisa, kan pasti banyak. Nah itu yang nanti dikemukakan di artikel teman-teman sebagai hasil penelitiannya. 72 responden dengan 72 alasan. Nah, itu kan kaya sekali. Nah, sehingga nanti si pembaca artikel akan tahu apa? Oh, Google Classroom itu kelebihannya ini. Tapi juga akan mungkin muncul beberapa pernyataan yang merasa tidak terbantu atau kesulitan. Karena satu, misalkan ya, harus terkoneksi dengan jaringan internet, misalkan ya. Nah, itu kan menjadi masukan juga kepada si pembaca yang akan menggunakan Google Classroom. Gitu ya. Terbayang anak, adik, Milen. Ya, mudah sebenarnya kan sederhana ya. Jadi asumsi kita terhadap penelitian harus memberikan suatu perlakuan itu kita ubah. Tapi penelitian itu bisa penelitian yang menggunakan penelitian dengan metode yang memerlukan perlakuan, ada juga yang tidak memerlukan perlakuan. Seperti survei tadi, analisis ya, survei, kemudian kajian literatur itu bisa. Gitu ya, sederhana kan sebenarnya. Oke, ada nggak di saya ya tentang persepsi. Nanti saya coba share lah linknya ya sebagai responden juga. Semoga nanti teman-teman juga bisa mengisi untuk yang sudah menjadi guru ya tentang persepsi tadi guru sekolah dasar seluruh Indonesia terhadap pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nanti teman-teman bisa mengadopsi mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhana aja, nggak usah rumit. Tapi bagaimana kita mengemas jawaban responden dengan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat kepada pembaca tentang apa yang kita kaji. Gitu ya. Gimana Wike? Boleh nanya nggak, Pak? Boleh, ada ya, silahkan dek. Bapak untuk penelitian gitu, Pak, baiknya itu kita melakukan observasi itu kayak misalnya kita kayak kasih kuesioner tapi sekali beres atau kayak berkesinambungan gitu, Pak. Jadi nggak hanya sekali aja, misalnya 3 kali atau 4 kali misalnya, Pak, atau gimana, Pak? Nah, tadi balik lagi, metode penelitian kan belum, teman-temannya belum ada kuliah metode penelitiannya. Nah, jadi lama ini connect-nya gitu ya. Tapi nanti akan connect itu ketika ada mata kuliah metode penelitian. Oh iya, itu si pagali teh ya. Jadi kalau perlakuan itu ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali dan sebagainya itu disesuaikan dengan jenisnya, jenis penelitian. Ya. Nah kalau untuk survei itu cukup 1 kali saja. Atau untuk analisis tadi muatan pendidikan multikultur dalam buku ajar ya cukup 1 kali aja anak itu menganalisis. Ya, tapi harus tahu yang dianalisisnya itu apa. Misalkan multikultur tadi, pahami dulu tentang multikulturnya dari sumber-sumber yang sudah dicari. Ya, oke. Itu kalau untuk survei dan analisis. Kenapa Bapak di artikel yang rencana kita akan buat itu bukan penelitian yang melakukan perlakuan? Kasihan ke teman-temannya, karena ini sebagai latihan saja. Agar artikel yang nanti teman-teman buat itu benar-benar memang hasil penelitian, walaupun hasil penelitian yang tidak memberikan perlakuan secara khusus gitu maksudnya. Ya, berbeda nanti kalau mungkin teman-teman ketika semester 7, nah itu mungkin kan skripsinya dengan metode A atau metode penelitiannya B dan sebagainya yang memberikan perlakuan. Nah, itu silahkan. Karena memang waktunya sesuai dengan teman-teman. Kalau sekarang kan mata kuliahnya ya karya tulis ilmiah sebenarnya hanya mengenalkan saja. Tapi kalau saya yang ngomong, misalkan abstrak harus menuliskan tujuan, harus menuliskan latar belakang atau instrumen, metode dan sebagainya itu kan bingung. Jadi lebih baik sambil coba membuat saja perkara nanti mau digunakan ataupun tidak nggak apa-apa. Yang penting ada pengalaman. Itu ya bagaimana menyusun latar belakang, bagaimana menyusun poin metode penelitian,
hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, kemudian sampai ke penyusunan daftar pustaka. Gitu tujuannya, mas sederhana saja. Ya, oke, gimana dek? Ya Pak, cukup Pak. Yang lainnya? Gimana tuh Bu Ana, sudah garuk-garuk sama Bu Ana? Gimana? Sudah terbayang? Oke, itulah deh, tambah terbayang ya. Dikasih contoh namanya. Itulah biar tidak sekarang mah seperti ngobrol. Oke, nah ini contoh apa format ya penulisan artikel ilmiah sesuai dengan yang dari jurnal kolase. Ya, nah ini ya. Nah, ketika nanti teman-teman menuliskan artikel ilmiah dari hasil penelitian teman-teman, itu silakan. Judulnya itu dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Ya, nah, ini untuk judul. Kemudian di sini ketika teman-teman menulis artikel ilmiah nanti, itu pastikan email yang dicantumkan di sini bukan email pasangan, email mantan, tapi email teman-teman. Ya. Dan aktif emailnya, jangan asal buat, karena nanti pemberitahuannya akan disampaikan melalui email yang dicantumkan dalam artikel ilmiah teman-teman. Kemudian di sini ada abstrak. Abstrak itu memaparkan apa? Masalahnya atau tentang masalah secara singkat, tujuan penelitiannya, metode penelitiannya, hasil penelitian, dan kesimpulan. Sudah cukupnya sebenarnya sama beberapa poin. Ya, hanya masalahnya, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Ya, di abstrak itu tidak ada kutipan. Nah, di sini dan kata-katanya seluruh abstrak itu sekitar 150 sampai 200 kata. Ada juga yang sampai 250 kata. Kembali ke yang sudah disampaikan sebelumnya, itu tergantung dari gaya selingkuh atau aturan atau author guideline dari si jurnalnya ya. Oke, kemudian untuk memudahkan penulisan abstrak, nah ini mah kalau saya biasanya ini di akhir setelah pendahuluan selesai, kemudian setelah kajian teorinya selesai, metode penelitian selesai, hasil sampai pembahasan dan kesimpulan, nah barulah teman-teman nanti menyusun abstraknya. Atau mau senang menyusun abstraknya silahkan, ya itu sama saja. Yang penting ada abstraknya. Nah kalau yang dalam jurnal bahasa Indonesia, maka abstraknya ditulis dua bahasa, ada abstrak bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris. Ya. Kemudian kata kunci di sini maksimalnya itu 5 kata. Ini kan sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian di sini, nah ini latar belakang. Ada beberapa poin yang di sini. Ada 6 poin ya yang harus ada dalam pendahuluan. Sedikit latar belakang umum kajian. Nah, di sini menggunakan referensi. Tuh bahasa lagi menegis. Mudah dipahaminya, teman-teman semua dapat menuliskan keadaan ideal dari apa yang dikaji, kemudian masalah yang muncul atau masalah yang ditemui atau masalah yang terjadi diperoleh dari data statistik misalkan, atau sumber referensi baik artikel yang publish di jurnal, di media massa terpercaya ataupun yang lainnya. Nah, misalnya di sini ya, tuh sudah ada pembelajaran itu apa, kemudian pembelajaran di era revolusi industri 4.0 itu apa, idealnya itu memiliki karakteristik seperti apa. Namun di sini pada kenyataannya di Indonesia di tengah pandemi, nah, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran di era revolusi 4.0 itu seperti apa. Kemudian di sini penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kenapa di awal selalu diajak untuk mencari referensi? Karena ini
Jadi misalkan tadi Denisa akan mengkaji sebuah hal yang salah satu contohnya adalah PBL misalkan Denisa ya. Nah, kenapa kok ingin mengkaji PBL? Tadi sudah disampaikan. Kemudian apa yang menjadi kebaharuan atau pembeda ya artikel yang disusun oleh Denisa dengan artikel PBL yang sudah disusun oleh orang lain. Nah, Denisa kan sudah cari misalkan 1, 2, atau 3 artikel tentang PBL. PBL di sekolah dasar dengan bantuan media audio visual, PBL dengan tanpa menggunakan media, misalkan langsung aja implementasi pembelajaran berbasis masalah di kelas 5 sekolah dasar. Misalkan kalau yang tadi, yang pertama, pembelajaran berbasis masalah berbantuan audio visual di kelas 3. Kemudian yang berikutnya itu pembelajaran berbasis masalah di kelas 6. Misalkan, ya. Nah, dari ketiga tersebut, nanti pahami dan cari peluang yang memang belum dikaji dalam ketiga artikel tersebut. Jangan di sini ya. Nanti tuliskan saja kebaharuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara komprehensif tentang PBL dan implementasinya di sekolah dasar. Ya, dari mulai kelas rendah sampai kelas tinggi gitu ya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya itu belum dibahas secara komprehensif aja gitu. Cukup segitu juga ya. Tapi dari ketiga yang tadi kan gitu deh misalnya. Tertangkap deh misal. Nah, jadi beda enggak yang Demisa? Beda. Ya, kalau yang tadi mah khusus misalkan PBL dengan audio visual, PBL di kelas 5, PBL di kelas 3. Nah, yang Demisa akan mengkaji keseluruhan dari apa itu PBL dan bagaimana implementasinya di sekolah dasar ya misalkan gitu ya. Itu maksudnya. Boleh juga semakin lengkap misalkan di artikel A itu belum dijelaskan mengenai PBL, karakteristik PBL secara komprehensif belum ada, itu boleh. Atau langkah-langkahnya dalam artikel B tentang PBL itu belum ada, itu silahkan. Ya. Nah, ini contohnya kan penelitian tentang resiliensi mahasiswa di perguruan tinggi telah banyak dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti di sini kan tentang gambaran resiliensi mahasiswa tingkat pertama ditinjau dari konsep diri dengan hasil penelitian bahwa semakin konsep diri memiliki kontribusi terhadap resiliensi mahasiswa yang artinya semakin tinggi konsep dari maka semakin tinggi resiliensi. Jadi konsep dirinya semakin matang maka resiliensinya juga semakin tinggi. Nah, ini dari si Astuti. Kemudian dari si Prihartono. Nah, ini hasilnya. Ya. Itu untuk pada kategori rendah sehingga perlu adanya meningkatkan kualitas program adaptasi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, Cahyani mengungkapkan bahwa mahasiswa yang mengerjakan skripsi memiliki spiritualitas yang baik, meliputi keterhubungan dengan diri sendiri, keterhubungan dengan orang lain, atau alam, dan keterhubungan kekuatan transenden. Maka itu akan membantu mereka untuk lebih mampu menghadapi kesulitan yang terjadi selama proses pengerjaan skripsi. Nah, ini yang disebut yang tadi, kata-kata yang memperlihatkan novelty-nya. Berdasarkan analisis penelitian-penelitian tersebut, terlihat belum adanya penelitian yang menggunakan suatu model pembelajaran dalam meningkatkan resiliensi pada diri mahasiswa, terutama terhadap mahasiswa yang belajar di rumah melalui online selama masa darurat COVID-19. Nah, beda nggak dengan yang sebelumnya? Di sebelumnya ada nggak? Belum ada. Nah, itu kan jadi baru. Nah, itu segini lah sekalimat. Kemudian penegasan. Oleh karena itu, pada penelitian ini mencoba menerapkan model project based learning berbasis online pada pembelajaran dalam upaya meningkatkan resiliensi mahasiswa pada masa darurat COVID-19. Gitu ya. Nah, selesai. Segini juga cukup. Ini kemudian permasalahannya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana efektivitas menggunakan model PJBL terhadap resiliensi mahasiswa. Gitu ya. Kemudian
penyelesaian masalahnya dijelaskan di sini model PJBL itu apa. Nah, ini contohnya juga. Nah, sudah sampai ke ini aja dululah yang pertama. Ya, jadi judul nanti teh, kemudian dengan pendahuluan yang ini. Ya, gitu aja sederhana. Nah, kemudian kita dicari ya tentang analisis, penelitian analisis. Sok, Pak, sambil ada yang mau ditanyakan boleh. Bapak, boleh bertanya? Hmm. Jadi penelitian itu kan tadi Bapak jelasin ada yang memerlukan perlakuan dan ada yang tidak memerlukan perlakuan. Nah, untuk yang tidak memerlukan perlakuan itu sendiri, jadi si artikelnya tuh dianalisis dari beberapa artikel lain. Kalau mau mengkaji jenis penelitian kajian literaturnya, Ya. nah, Nah, untuk yang boleh. memerlukan perlakuan itu kita yang meneliti sendiri gitu ya Pak. Bisa Jadi survei. teman-teman, kalau survei mah tidak usah memberikan perlakuan, hanya survei saja. Oh Ya, gitu Pak. survei Oh iya kepuasan Pak. guru-guru sekolah dasar terhadap kurikulum 2013. Teman-teman harus ngapain? Nggak usah ngapa-ngapain, hanya memberikan survei saja. Nah, hasil survei itulah yang nanti diolah oleh teman-teman. Gitu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Untuk tugas minggu depan Pak, jadi kita tuh nyari judul dari beberapa artikel yang udah kita cari. Buat judul. Iya buat ya. artikel, buat judul saja dulu lah. Nanti dicontohkan judul-judul dengan jenis penelitian yang memang tidak memerlukan perlakuannya. Oke? Iya Pak. Nah, sip. Nah, ini contohnya juga nih. Nah, sudah muncul. Sudah, Pak. Nah, saya melakukan perlakuan enggak di sini? Enggak. Maksudnya itu perlakuan itu mengajar, misalkan atau apa enggak, ini hanya survei saja ya. Analisis, dengan resiliensi matematika siswa sekolah dasar selama pembelajaran daring pada masa darurat COVID-19. Ya, nah ini saja. Nah, ini dengan Pak Deden, dengan Pak Jajang, dengan Pak Arfi, dengan Pak Rijal. Ya. Oke. Nah, ini tidak melakukan perlakuan, hanya memberikan analisis saja dengan memberikan angket kepada para mahasiswa, kepada siswa sekolah dasar. Angketnya berarti angket yang harus sesuai dengan apa nih? Bu Ana, tadi kalau Bu Ana, pendidikan multikultur. Berarti kalau ini yang harus dipahaminya, yang dicarinya apa? Ini. Ya. Nah, ya. Jadi yang dimaksud dengan resiliensi matematika itu apa? Nah, cari dari berbagai artikel. Indikator siswa memiliki resiliensi matematika yang bagus itu apa? Nanti indikator itu kemas menjadi sebuah instrumen yang mampu apa? Menganalisis resiliensi siswa sekolah dasar. Nah, misalkan di sini tentang resiliensi itu ada 7. Ya. Tuh, metodenya deskriptif sini. Ya, dengan desainnya survei. Hasilnya seperti ini saja. Dari 36 siswa, ini 36 siswa, ke 36 siswa saja. Nah, nanti hasil angketnya kita hitung, kita rata-ratakan. Kemudian kita kategorikan. Di sini kategorinya sedang, ini kategori rendah, ini kategori tinggi. Nah, ini yang 1 sampai 7 itu adalah indikator dari resiliensi matematika. Itu ya. Nah, biar nggak bingung nanti angketnya ya, angketnya disampaikan. Sok sambil dilihat.
Bahasa Indonesia, kalau tadi kan susah ya. Nah, itu ya. Nih. Nah, yang tidak maksud yang tadi dimaksudkan tidak harus memberikan perlakuan ya, hanya survei saja ya. Nih, sederhananya seperti ini. Nah, tadi kan ada 1 sampai 7 ya indikatornya. Kemudian diturunkan menjadi beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator yang 7 itu. Nah, ini nomor pernyataannya 1 sampai nomor di sini. Nomor 23. Karena terhadap siswa ya, kelas tinggi. Kalau terhadap mahasiswa atau Pak mau disederhanakan ya silakan sesuai dengan subjeknya boleh. Kalau kelas 1 ya tidak usah banyak-banyak, tapi memang sesuai dengan indikatornya, indikator resiliensi. Nah, indikator yang pertama di sini contohnya ya, saya tenang ketika mendapat berita bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui online selama masa darurat COVID, ya atau tidak? Ini tenang kan, semua tenangnya. Nah, di sini ya, tenang, 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 tenang. Gitu ya. Itu. Jadi hanya bertanya, saya merasa tenang ketika pembelajaran matematika dilaksanakan melalui online. Saya tetap merasa tenang setiap ada tugas kelompok ataupun individu pada pembelajaran matematika melalui online. Saya tetap tenang ketika dalam suatu minggu terdapat beberapa tugas dari beberapa mata pelajaran. Gitu ya. Nah, ini saja. Kan mudah ya, Bu Ana dan kawan-kawan. Judulnya yang tadi analisis. Apa? Analisis resiliensi siswa sekolah dasar. Nah, analisis resiliensi. Nah, ini dengan hanya ke 36 siswa sekolah dasar, tapi kita sudah benar-benar memahami tentang matematika resilience atau resiliensi matematika, kita tadi bisa membuat angketnya. Itu bisa dibuat di Google Classroom nggak? Google Classroom, Google Form nggak? Bisa. Bisa. Nanti Demisa dan kawan share aja ke siswanya, isi aja oleh Demisa, oleh siswa Demisa, kemudian diolah, ya hasilnya ini tadi. Nah, ini rata-ratanya. Jadi konversi dulu. Kalau ya itu 1, kalau tidak itu 0. Misalkan ya 1 dan 0. Kemudian rata-rata di sini. Ini mudah. Ini publish artikelnya, publish di seminar internasional, di jurnal internasional, kan sederhana. Ya. Gitu maksudnya. Sederhana kan ya? Mau mencoba tadi analisis buku, ajar. Oke, kelas 4 dilihat dari muatan resolusi konflik, boleh. Dari muatan pendidikan karakter, silahkan. Kan gitu, mudah ya. Nah, yang sedang digarap nih, penelitian yang tanpa melakukan penelitiannya. Kebetulan yang bahasa Indonesia terlalu langsung ke bahasa Inggris, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Nah, inilah. Nah, ini contohnya. Contohnya ya, saya terhadap mahasiswa kemarin, kalau ini angkatan 2020 ke angkatan 2018. Nah, kemarin, di semester kemarin ya, saya share tentang strategi resolusi konflik yang digunakan oleh mahasiswa selama pembelajaran daring. Nah, ini judulnya. Investigasi konflik resolution strategi PGSD student in online. Nah, ini ya, terhadap mahasiswa PGSD. Ini bisa publish di jurnal internasional, publish saya dengan Prof. Bunyamin dan juga Prof. Maliha, Prof. Eli dari UPI. Begitu ya, investigasi. Nanti saya perlihatkan seperti apa angketnya. Tapi sebelum kita membuat angket atau membuat wawancara, teman-teman harus tahu dulu tentang apa. Ini konflik resolusinya, strategi konfliknya, gitu. Makanya
teman-teman harus mencari referensi, gitu ya. Oke, ini mah yang bahasa Inggris. Nah, ini pertanyaannya tuh. Nah, ini wawancara. Jadi ada dua. Apakah kamu pernah mengalami suatu masalah atau konflik dengan teman kamu selama pembelajaran daring? Kan itu kan? Jawabannya iya, tidak kan gitu. Jadi kalau misalkan saya share ke 68, itu nanti misalkan yang menjawab ya-nya 60. Ya, yes-nya itu 60. No-nya kan 8 gitu. Nah, kemudian jika kamu pernah menemukan masalah atau konflik dengan teman kamu, kemukakanlah apa gitu ya yang menjadi konfliknya. Kan hanya gitu aja. Pembagian tugas lah misalkan atau apa misalkan. Kemudian ini pertanyaan dari ini angketnya tentang tadi strateginya. Ya. Nah, ini saya temukan, ini saya bikin sendiri enggak? Enggak. Ini dari hasil penelitian seseorang di luar negeri. Nah, angketnya saya gunakan di penelitian saya. Boleh? Boleh. Asal saya kemukakan angket ini sumbernya dari siapa. Gitu ya. Tuh, ini hasilnya. Oke lah, ini yang bahasa Indonesia-nya sudah ada. Nah, mudahnya atelier. Jadi saya selama pandemi, karena pembelajaran daring mau menerapkan beberapa model juga akan sulit. Akhirnya ya saya survei-survei aja. Bedanya survei dengan investigasi atau analisis dengan investigasi itu apa? Tadi kenapa saya bilang analisis? Karena jumlahnya berapa tadi? Hanya 36. Tapi yang sekarang yang tadi yang kenapa bisa disebutkan sebagai investigasi? Karena jumlahnya itu lebih dari 100. Gitu ya, jadi investigasi namanya. Gitu ya. Nah, ini strateginya. Jadi strateginya itu yang pertama avoidance strategi. Jadi nah ini I prefer being silent gitu ya. Jadi ketika misalkan Ibu Ana konflik dengan Demisa, nah ketika Bu Ana memilih silent itu cicing aja, diam aja. Itu kan si mahasiswa hanya checklist nanti di yang ini. Silence. Kemudian saya pergi, ada kan Rosa, konflik dengan anak. Kan ada pergi biasanya, gak mau panjang-manjang, ngaleos, atau pergi aja, kan ada. Terus saya melupakan itu. Jadi tadi anak dengan Demisa konflik, masa bodoh atau bodoh amat, lupakan aja, banyak yang perlu dipikirkan, udah aja gitu. Mereka hanya checklist, kan sesuai dengan pilihan mereka. Jadi sebuah penelitian itu melakukan perlakuan tidak, ya, gitu. Nanti saya coba yang bahasa Indonesia-nya cicing ada enggaknya, bahasa Indonesia deh. Lagi gini mah butuh. Kegayaan bisa. Si Bapak Etama. Nah, iya, adalah ini angkatnya. Ini tidak usah penelitian, hanya menyebarkan Google Form aja. Tadi kan ini ya. Ketika kamu memiliki konflik dengan teman kamu, nah ini nanti di Google Form-nya pilihannya saya lebih suka diam. Saya pergi dari sana, saya mencoba untuk tidak berkelahi kan ya. Nah, jadi bisa wae misalkan di firman malah tidak pergi tapi malah berkelahi. Ayat tadi dia berkelahi. Ada yang berkelahi. Nah, ada strategi bersyarat, ada strategi merusak, strategi kerjasama, ada strategi penghindaran. Nah, ini sebenarnya 4 poin yang perlu kita pahami tentang strategi resolusi konflik. Tapi kita sederhanakan. Oh, menghindar. Kata-kata ininya Pak boleh dirubah nggak? Boleh. Asal maknanya menghindar. Kan gitu. Karena kerjasama di sini boleh diubah kata-katanya boleh. Asal maknanya bekerja sama. Misalkan saya bertanya, mengapa dia memukul saya? Atau saya bertanya, kenapa dia enggak mencantumkan nama saya di makalahnya? Kan gitu. Kenapa
dia itu misalkan menjauhi saya, itu strategi konflik kerjasama. Kemudian saya mencoba menunjukkan kesalahannya dengan berbicara, anak, kamu itu jangan seperti itu. Kalau anak itu menjauhi temannya gara-gara satu hal itu jelek, itu ada juga. Atau kamu kalau menjauhi aku justru bukan nanti masalah akan selesai, tapi malah muncul masalah baru. Nah, itu berani ngomong kan? Itu strategi yang nilainya 4. Kemudian kalau strategi menghindar itu strategi yang nilainya 1. Nah, kemudian strategi yang merusak itu 2. Menghindar makan tidak ada upaya apapun kan gitu ya. Nah, kalau yang merusak itu ada respon, walaupun responnya jelek. Saya menyelesaikan dengan berkelahi kan gitu. Boleh yang di mute dulu ya. Kemudian saya mengancamnya. Nah, seperti misalkan Dede konflik dengan Dian. Nah, strategi yang dipilihnya misalkan ya dari hasil Google Form-nya itu saya mengancam. Nah, berarti ketika Dede memiliki konflik selama pembelajaran daring di PGSD IKIP, itu lebih menggunakan strategi mengancam. Awas kamu, kalau saya nggak dimasukin ke makalah kamu, namanya saya akan membuat kamu menjadi sengsara misalkan. Itu ancaman. Ya. Atau misalkan yang skornya 3 atau yang nilainya 3 itu adalah strategi bersyarat atau akomodasi. Jika saya marah atau gugup, saya melawan. Saya mencoba menyelesaikan dengan berbicara terlebih dahulu. Tapi jika saya tidak bisa mendapatkan hasil dari proses pembicaraan, saya berkelahi juga. Nah itu kan. Nah hanya menyampaikan ini saja di Google Form. Saya mahasiswa angkatan 2019 itu saya. Dan jadi apa tadi artikelnya? Nah, ini artikelnya. Ya, yang bahasa Indonesia biar mudah. Karena yang sudah publish itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini. Kita ke latar belakangnya. Tuh, latar belakangnya di sini. Pembelajaran pada semester genap tahun ini baru diceritakan dulu. Tentang alasan pembelajaran daring. Kemudian pentingnya survei tersebut karena apabila dilihat dari segi usia itu bla 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 remaja ya, usia remaja dalam menghadapi lingkungan berubah dan kondisi. Nah ini, jadi ini pembelajaran daring, kemudian kenapa perlunya survei, kemudian konflik merupakan apa. Kemudian penelitian ini didasari tadi ya, yang novelty-nya ada 3 penelitian. Pertama dari Sisaka dengan judul ini, ya ini yang Sisaka. Kemudian penelitian dari Situimur. Nah, ini kemudian yang ketiga penelitian dari si Ayas. Ya. Nah, ini maksud dari saya, teman-teman itu harus mencari referensi agar memiliki referensi sebagai dasar dan memiliki pertimbangan untuk membedakan artikel teman-teman dengan artikel yang sudah publish atau sudah dilakukan penelitiannya oleh orang lain. Kata-katanya hanya segini, berdasarkan hasil analisis dari penelitian-penelitian tersebut, belum adanya penelitian mengenai survei resolusi konflik terhadap mahasiswa PGSD selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini yaitu konflik apa saja yang dialami mahasiswa PGSD selama pembelajaran daring dan bagaimana strategi atau taktik yang digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dilaksanakan penelitian dengan judul An Investigation of Conflict Resolution Strategies of PGSD Student in Online Learning During the COVID Pandemic. Ya ini beres segini. Segini saja. Pendahuluannya hanya 597 kata saja. Nah, Bapak bisa enggak ya kita menyusun kata-kata? Bisa. Karena sehari teman-teman bisa mengetik ribuan huruf ya yang menjadi sebuah kata dalam WA, kan yakin lah ya. Dede, Demisa, Mutiara, ya, milenia dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kata yang dituliskan dalam WA? Banyak.
Yakin telah mau dikopikan kana Word, dihitung lah ku Demisa sok. Hari ini saja di WA. Dihitung ku Word lebih dari 500 kata. Mah, kan gitu. Ya. Nah, kenapa kalau membuat seperti ini sulit? Karena banyak mikir. Menulis ini takut salah. Nulis lagi takut salah. Nulis lagi takut salah. Tulis dulu. Nanti baca, revisi gitu. Kalau mikir sebelum dituangkan dalam tulisan itu lama, mikirnya 24 jam, nulisnya enggak. Atau mikirnya 7 hari, nulisnya enggak. Dari 1 minggu kan gitu. Nulis dulu saja, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, hari ke-7 baca. Gitu ya. Mudah ya. Nah, nggak apa-apa lah contoh yang tadi, yang mimbar tadi ya. Saya berikan aja kepada teman-teman. Karena kebetulan jenis penelitiannya juga sama, survei ya. Ada gambaran sampai sekarang. Gimana? Ada pencerahan dari yang sebelumnya atau masih gelap, gulita? Masih gelap, Pak. Nah, Kirim atau masih gelap ke nate. Classroom, Pak. Nah, Boleh kirim contohnya ke Google Classroom. boleh, Wike boleh, mantap Kasih siap. semua, Pak. Tapi kalau sudah di-share Google Classroom itu dibacanya. Ini Iya, sudah baca. di-share beberapa PDF sekilas tentang karya tulis ilmiah. Sudah dikirim ke Google Classroom. Ya, hanya beberapa orang yang membaca mungkin ya. Ketika ada yang ditanyakan masih bingung. Aduh, berarti saya yang mengajar ini yang keliru atau memang banyak keterbatasan saya ya. Oke, Bu Ana ada gambaran, Bu Ana Cing, Bu Ana ada yang tadi on cam lah. Sedikit, Pak. Jadi ada gambaran tentang seperti apa menulis artikel ilmiah. Ada ya mulai meraba-raba lah, Pak. Dede hayana cok, coba Dede Cing. Hanjakal on kamera. Kalau Dede masih ini, kayaknya mau buat dulu angketnya dulu. Buat judulnya dulu. Ya. Iya, Itu buat judulnya angket judulnya can aya angket tentang naon. Nah, kan bahaya angket respon mantan terhadap masa lalu hubungan dengan aku misalkan nyambung pengennya makanya sih gitu. Bapak pengennya ngangkat tentang ini. Tentang naon. Kayak beli gitu. Oh, tentang naon Dede pengen tentang apa, pengen mengetahui tentang apa. Nanti siapa tahu tidak perlu menggunakan angket, hanya mengumpulkan artikel aja. Pengennya mah tentang apa sih? Pembelajaran inovatif pertama. Oke aja persepsi misalkan ya. Tentang model pembelajaran inovatif apa pilih tadi. Ya, atau persepsi guru-guru terhadap pembelajaran inovatif. Tahu nggak guru-guru itu? Di kecamatan mana Dedeh teh? Cipatat, Pak. Nah, di kecamatan Cipatat Bu Elis ya ada, kepala sekolahnya Bu Elis ada. Di Citatah 2. Ada. Kok tahu Bapak? Salam buat beliau ya, itu teman saya ketika kuliah dulu S2. Persepsi guru-guru SD Kecamatan Cipatat terhadap pembelajaran inovatif kan gitu. Nah, itu cukup dengan apa? Dengan wawancara tertulis yang dikirim oleh Google Form. Apakah Bapak Ibu mengetahui apa itu pembelajaran inovatif? Ya, apakah Bapak dan Ibu pernah menggunakan atau mengimplementasikan pembelajaran inovatif di kelasnya? Kemudian pembelajaran inovatif seperti apakah yang Bapak Ibu pernah implementasikan? 3 aja cukup. Nanti mereka kan ngisi. Ya, iya, misalkan apakah Bapak Ibu mengetahui tentang pelajaran inovatif? Yang iya-nya berapa, yang tidak berapa. Kemudian kalau yang ya implementasinya apa saja, model A, model kan mungkin jawabannya cukup beres. Kasih ya Bapak ya. Tapi Dede harus tahu tentang pembelajaran inovatif itu kumaha kan gitu. Itu yang perlu dicari. Ya. Nah, Demisa, kumaha Demisa. Yang tidak on kamera mah mau disapa juga takut dipaksa mau on kameranya, silakan mau on kamera mau tidak. Tuh langsung dibuka Mutiara oge. Saya tidak mau marah-marah ya. Kan ada beberapa dosen yang kalau tidak on kamera di keluarganya mau jahat selain jahatnya jahat jet. Saya nggak mau, ada teman-teman sudah dewasa kalau merasa butuh on kamera ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Oke, gimana Demisa ya, gambaran teh Demisa. Tadi Demisa sudah angguk-angguk sepertinya. Demisa?
Ada suaranya nggak, Demisa? Sok sambil Demisa nanti muncul suaranya. Dian, lumayan. Gambaran tuh, Yan. Iya, insya Allah ada. Jadi gini kan Pak, maksudnya kita tuh nyari judul dengan cara kita cari-cari dulu referensinya. Iya, Referensinya tapi nanti tentukan referensi itu mau apa gitu. Ya, seperti Dedeh tadi menjadi inovatif misalkan. Kalau tadi classroom, nah berarti cari tentang classroom. Nah, nanti boleh tentukan judul survei, penggunaan slide card atau apa misalkan ya, silahkan. Jadi guru-guru pernah belum, tahu belum, ternyata sebagian guru-guru di wilayah Cipatat belum tahu tentang Google Classroom misalkan. Nah, dari artikel teman-teman itu perlu dijelaskan nantinya. Google Classroom itu apa, kan jadi tahu. Ya, gitu kan. Demisa, kumaha Demisa? Ada gambaran? Nah, oke. Mutiara, Muti, kumaha Muti? Ya Pak, sama kayak Teh Dian, jadi kita tuh cuman hanya mencari referensinya saja gitu Pak. Ya, dari hasil referensi itu kan disuruh dibaca dulu tuh ya. Dari awal kan cari referensi, baca, cari ikro melihat, kata si Dilan mah. Nah, dari membaca itulah akan muncul ide-ide kreatif. Ya. Kalau nggak membaca mah dah susah. Ditanya ya, Muti ya. Nah, dari hasil bacaan Muti itu, misalkan tentang apa Muti? Udah ada gambaran ingin tahu tentang apa? Ingin meneliti tentang apa? Belum. Oke, Rosa, kumaha Rosa? Iya, Pak. Kumasa? Iya, sama udah ada gambaran, tapi masih tahu judulnya gitu mau apa. Nah, cari dulu tapi ya. Udah ngerti. Nanti biar kita lanjut ke langkah latar belakang. Jadi minggu depan saya harapkan sudah ada judul dan latar belakang. Ya, gitu aja ya. Fania gimana Fania? Takut Rosa itu sedang persiapan konser ke provinsi mana mungkin Rosa? Kan weekend ya. Fania, kumaha Fania? Insya Allah Pak udah ngerti. Jadi kita tuh nyari referensi dulu. Udah itu kita baca dulu. Terus kalau hal yang kurang menemukan hal-hal yang perlu dikaji lagi, kita buat ke artikel buat kita gitu judulnya. Jadi boleh kenapa diarahkannya survei atau analisis deskriptif dengan desain survei, kenapa diarahkannya analisis suatu hal atau investigasi tadi atau juga kajian literatur untuk memudahkan teman-teman saja dalam mata kuliah karya tulis. Ya, kalau nanti ketika teman-teman penelitian dengan metode penelitian tindakan kelas mungkin, nah itu silahkan kan, walaupun perlakuan ya karena memang waktunya. Kalau sekarang kan kasihan di berbagai mata kuliah dengan berbagai tugas-tugas yang berliku dan berliku dan banyak, misalkan teman-teman bingung, makanya saya ingin menyederhanakan dengan membuat artikel dari sebuah penelitian yang tidak melakukan perlakuan, sehingga jatuhlah penelitian yang tadi deskriptif. Nah, gitu ya. Gitu maksudnya mah. Oke. Bapak referensinya boleh di kolase, boleh di mana wae. Mau dari jurnal kolase, mau cari dari jurnal luar, kan sudah diberikan contohnya cara mencari referensi ya. Bapak bingung, aku mah ada mentok lah kolase wae ya gitu. Teu naon. Yang penting itu nanti teman-teman setelah mata kuliah ini selesai ada pengalaman membuat pendahuluan dalam artikel ilmiah, metode, hasil pembahasan, dan simpulan itu saja. Makanya nanti ke depannya mungkin kita akan lama nih di artikel ilmiah. Kita pertemuan berapa sekarang deh? 10, 15? 11 Pak. Waduh, sudah ganti 15 ya. Mau 15 makan beres minggu depan. Jadi 11-nya, nah ada 4 minggu lagi lah kita gunakan untuk artikel aja. Karena teman-teman itu sangat membutuhkan. Ya minimal tahulah abstrak itu cara menulisnya seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya berikan referensi yang tadi ya, contoh yang tadi. Tapi kalau yang lengkap itu yang versi bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Tinggal teman-teman terjemahkan saja.
pakai Google terjemahan. Dan saya juga nggak pinter bahasa Inggris nanya belepotan ke itu ka dia sama gaya we dan itunya bukan gaya tapi tuntutan jurnalnya yang kudu bahasa Inggris gitu ya. Oke. Jadi artikel itu lebih simpel sebenarnya, lebih sederhana. 6 halaman boleh ya, 6 halaman lah minimal. Ada yang menyebutkan di beberapa jurnal itu mengharuskan 4.000 kata gitu ya. Itu bingungnya memang minta ampun kalau membuat artikel atau menulis. Tapi ketika tadi chat di WA itu aduh enaknya atau menulis Dear Diary. Hari ini aku bla 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 5 lembar misalkan ya, jika si di film Little Mom yang setiap harinya menulis di buku harian ya. Nonton Little Mom ke sana. Yang pacarnya si Kinan itu siapa pacarnya si Kinan? Dah lah, merenya sok ada gambaran itu sok takut lama-lama ting mabok kena cenah. Cek bu ade teh paliur Pak. Nah, berarti sudah berhasil kalau sudah liur. Pak, sekarang mana kita harus tahu dulu nih judulnya tuh mau apa dulu baru cari referensi. Iya. Referensi biasanya tumbuh ke judul atau mau adek sebaliknya seperti itu boleh. Pilih yang memudahkan. Kalau saya baca dulu, muncul inspirasi. Ya, kalau Bu Ade mau pilih mau tentang ini cari referensi, turun ke judul boleh. Ya, penting ada judul. Ya, nanti coba tuangkan dalam latar belakang atau pendahuluan ya di artikel ilmiah ya. Oke. Sip. Sip lahnya. Sulit. Itu udah sebenarnya nama. Tadi nggak seberapa kata ya. Nih gara-gara kita teh mau nulis dari hese. Tapi kita ketika ditanya oleh teman-teman Sulit kan? ya karena memang belum biasa. Memang ini yang menjadi kendala nanti teman-teman ketika menyusun skripsi ya. Ini melatihan aja. Nah karena memang kebiasaan juga mungkin dari teman-teman dari blog di Copypaste ke Word ditampilkan. Nah kan presentasi makalah A padahal tina blog. Ini lumayan bahannya. Nah ini kan kayak segini. Tuh di pendahuluan teh 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan kalau yang resolusi konflik sudah ke kajian literatur masuknya. Nah, baru metode tuh kan sakumaha tuh cing. Nih, ini pada banyak tuh gara-gara ada instrumennya dimasukin ke sini. Ini hasil penelitian segini. Ini karena memang syaratnya itu harus 4.000 kata kalau jurnal yang ini. Karena memang jurnal internasional yang terindeks ERIC gitu ya. Nah minimal saya akan berikan nanti judul, kemudian sama yang ininya ya, yang pendahuluan ini. Biar sapoin lah dan teman-teman tidak bingung ya. Gitulah. Ya, so, silahkan sampaikan keluh dan kesahnya. Sebelum kita 3 menit akhiri dulu. Nggak iya dong, aku kan masih muda. Beda 2 tahun. Nah, itu mah biasa. Itu ibu-ibu tuh lagi ini lemes gitu ya. Kita iya Kadek. Oke ya, lah udahlah itu dah ibu-ibu sedang dagang panci, kemudian juga sedang menawarkan alat-alat rumah tangga yang lainnya ya. Sudah ada gambaran mulainya jangan banyak-banyak ya, jadi sampai judul latar belakang cukup lah, itu yang diharapkan. Minggu depan itu sudah ada. Nah teman-teman jangan banyak berpikir ya, tapi banyaklah melakukan, walaupun yang dilakukannya hanya sederhana ya. Bapak aku udah mikir judul udah 1 minggu belum ada judul, yang mikir terus sih gitu ya. Ya buat aja dulu, saya nggak minta yang bagus, saya nggak minta yang sempurna ya, karena yang kesempurnaan itu hanya milik Andra and the Backbone. Ya sempurna, lagu nanya hanya milik Tuhan. Buat dulu, nah, kalau sudah buat, nah kita banyak diskusi. Bapak aku judulnya gini gimana, Bapak aku
latar belakangnya gini gimana? Paling saya jawab nggak gimana-gimana. Yang penting sudah ada gitu ya. Tuh Bu Ana mungkin lah. Kalaunya Bu Ana mau malam mingguan dengan suaminya, Bu Muti juga, Bu Dede gitu ya, Bu Rosa mau konser di mana sekarang Bu Rosa konsernya? Atau di studio RCTI? Udah cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas keterbatasan saya yang mungkin menyampaikannya tidak mudah dipahami sehingga teman-teman belum termotivasi untuk mencari referensi atau juga belum terunggah untuk membuat sebuah tulisan sebagai draft artikel atau juga memang karena banyak keterbatasan lainnya sehingga teman-teman merasa bingung ya dengan apa yang saya sampaikan. Semoga kedepannya saya bisa lebih mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan menyampaikan materi yang lebih sederhana. Walaupun saya upayakan bahasa yang tadi dibuat di sekilas itu sudah sederhana ya. Nih, dengan bahasa yang lebih humanis sepertinya yang dibandingkan dengan buku-buku yang ada teman-teman. Sebenarnya dalam menulis berisi 3 poin besar, yaitu idealnya kan ini lebih santai perasaannya, ada sapaan ke teman-teman gitu kan. Teman-teman semua dapat menuliskan keadaan ideal dari apa yang dikaji, kemudian masalah yang muncul. Nah, itu sudah dikemas dengan bahasa yang memang tidak membuat teman-teman jenuh ya. Dengan ada kata teman-teman, kemudian bahasanya lebih tidak terlalu formal. Itu kan beda dari yang buku ya. Kalau buku kan tunduh misalnya, itu kan tidak tebal juga. Hanya berapa. Jadi mohon untuk dibaca apa-apa yang sudah di-share di Google Classroom ya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Semoga minggu berikutnya kita bisa berjumpa dalam keadaan yang lebih bahagia dibandingkan dengan hari ini dan ada progres mengenai artikel ilmiah. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.